Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menggelar sosialisasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Banjarmasin agar pekerja formal maupun informal mendapatkan jaminan perlindungan. Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin menggelar sosialisasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Banjarmasin. Tujuannya agar pekerja formal maupun informal mendapatkan jaminan perlindungan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahhetakuni Prima TV Baisukan Rabu 25 Mei 2022 memandahkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak. Kada hanya sebagai jaminan perlindungan kesehatan wahai terjadinya musibah kecelakaan dan musibah kerja lainnya, namun sebagai tabungan program pensiun di hari tua yang bisa diambil ketika sudah kada bekerja lagi. Menurut Ibnu Sina, sudah ada sekitar 3.900 pekerja di lingkungan pemerintah kota yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan berstatus freelance maupun karyawan kontrak, ujar Ibnu Sina, mereka memiliki hak yang sama mendapatkan asuransi jaminan ketenagakerjaan karena sudah berkontribusi bagi perusahaan. Ibnu Sina mengakui bila dalam perwali karena ada aturan memberikan sanksi kepada perusahaan, namun dalam Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan sanksi bagi perusahaan yang kada memperhatikan karyawannya terkait asuransi jaminan ketenagakerjaan. Kami juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Banjarmasin, berikan hak tenaga kerja pian dengan asuransi ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami masih mendengar adanya laporan tenaga kerja yang belum diasuransikan. Kalau terjadi musibah bagaimana? Ya kan, sanggup tidak perusahaan membayar atas musibah yang mereka tertimpa, apalagi sampai menghilangkan nyawa, ya kan? Nah, kita di RT Banjarmasin ini sebagian sudah mengikuti program ini. Kami sempat juga menyerahkan tahun lalu itu ada beberapa orang ketua RT yang meninggal dunia dan dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan premi hanya 16.800 mendapatkan santunan 42 juta kematian. Tapi biasanya setiap perusahaan Pak, kalau karyawannya bukan kontrak atau karyawan tetap seperti freelance, itu untuk ketenagakerjaannya ada di ini Pak, seperti apa mungkin Pak? Kita himbau lagi agar hak pekerja itu diberikan. Bisa meratakan Pak? Ya, artinya kan dia sudah berkontribusi juga untuk kemajuan perusahaan. Apalagi kalau pegawai yang memang betul-betul karyawan berdedikasi tinggi, resiko tinggi juga dalam bekerja, saya kira wajar untuk diberikan. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Bunyamin Nazemi memandahkan tenaga kerja walaupun statusnya freelance namun karyawan di perusahaan tersebut tetap mendapatkan perlindungan keselamatan dari perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Karena mereka kada ditanggung perusahaan bila sudah kada memiliki hubungan pekerjaan di perusahaan yang menaunginya. Menurut Bunyamin Nazemi, perusahaan berkewajiban membayarkan iuran BPJS Tenaga Kerja sebesar 3,7%, sedangkan 2%-nya dibayar oleh pekerja. Sorry ya. Jadi yang namanya tenaga kerja itu nggak ngelihat statusnya. Ya dia kerja, mau dia freelance, mau apapun namanya, selagi dia ada hubungan pekerjaan, ya perusahaan berkewajiban untuk membayarkan. Kecuali kalau hubungan itu sudah selesai, sudah nggak ada PHK, itu kan udah nggak ada lagi hubungan. Tapi kalau ini masih namanya freelance ya Pak ya, freelance tetap honorer apapun itu, dia masih punya kewajiban untuk membayarkan iuran. Tadi iuran jaminan tenaga kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sebagian oleh perusahaan 3,7, 2% dari kita kan. Nah kita nanti dapat, jadi nanti pada saat kita memerlukan, pada saat sudah berhenti bekerja, sudah usia pensiun, kita punya tabungan, lumayan ya. Kalau pada saat tua itu siapa yang nolong?